Yang pertama, prinsipnya bahwa keseluruhan yang ada di alam semesta ini itu adalah energi. Cuman energi itu ada yang dipadatkan, ada yang cair. Ada yang masih cair. Cair itu artinya bukan cair tapi yang masih terurai. Energi itu kan ada yang padat, ada yang terurai. Yang padat ini ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk padat. Ini padat ini sama padat ini beda ya. Kalau ini mungkin bukan padat, solid lah, yang solid. Jadi bukan padat tapi solid. Bentuknya ada yang bentuknya sudah solid, ada yang bentuk masih terurai atau masih cair. Nah, yang solid ini ada yang cair, ada yang padat, ada yang gas. Gas juga ini sebenarnya sudah solid. Gas itu sudah solid. Ini ada yang terurai. Terurai seperti pikiran. Ini energi, pikiran itu energi. Cuman energinya masih terurai dia itu, pikiran itu. Kemudian energi alam, kosmis. Angin ini sudah termasuk solid. Angin. Metafisik. Di antara energi yang termasuk manusia itu adalah terdiri dari energi yang sudah solid. Di sini manusia itu energi yang sudah solid. Jadi tubuh fisik kita itu adalah energi yang sudah solid kita itu. Energi ini ketika oleh manusia maka dimanfaatkan. Yang pertama ada yang berupa konsumsi, kemudian ada yang berupa pikiran, kemudian ada yang berupa perasaan. Dengan konsumsi otomatis tentara yang zohir, energi yang zohir. Nah, dari energi ini kita masuk ke PSKM. Apa hubungannya dengan PSKM? PSKM itu kan membahas tentang praktologi. Praktologi itu adalah ilmu pengendalian energi. Ilmu pengendalian energi. Energi apa yang dikendalikan di PSKM? Itu ada 3. Energi di luar tubuh atau disebut juga metafisik. Kemudian ada energi yang di dalam tubuh, disebut juga bioenergi. Kemudian yang ketiga energi pikiran. 3 ini yang dibahas di kraftologi di PSKM itu. Kraftologinya sendiri, jurus-jurus kraftologi itu berhubungan dengan bioenergi. Itu jurus-jurus kraftologi itu. Jurus kraftologi. Di sini di energi. Ini metafisik. Ini adanya di pernapasan metafisik plus dengan visualisasi. Visualisasi ini pikiran,
dimulai konsentrasi, melatih konsentrasi yang terdiri dari dua, ada yang terfokus, ada yang terbuka. Kemudian di sini juga ada emosi. Karena emosi itu pengendalinya pikiran. Jadi mengolah pikiran artinya kita mengolah emosi juga gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Meditasi adanya di mana? Karena tadi kan jurus rahtologi adanya di bioenergi, melatih bioenergi. Meditasi, kita kan belajar dari 3 hal ya. Belajar jurus rahtologi, belajar tentang kepekaan, belajar tentang meditasi. Saya belajar apa lagi? Rahtologi itu pekaan ya, rasa pekaan. Pernapasan. Rahtologi itu kan belajar sih. Tadi rahtologi dibagi menjadi 3. Udah tadi belum ya? Ada apa? Jurus kerah. Kemudian apa lagi? Pengendalian energi. Bukan, rahtologi. Yang hubungannya dengan bioenergi. Jurus rahtologi, halusan, sareng harakatan. Dengan krahnya, hubungannya dengan krahnya. Ya, Tadi ada. Kemudian tadi kepekaan. Ada berapa tadi kepekaan saudara Kang teh? 4. Kepekaan apa aja? Kepekaan energi. Energi maksudnya energi ini energi dalam tubuhnya, energi krah, energi tenaga dalam, energi TD. Kemudian kepekaan kosmik. Kemudian kepekaan VK. Kemudian satu lagi kepekaan rasa. Kepekaan rasa itu ada 4, kepekaan ada 4. Kalau ini hubungannya nanti dengan seperti ilham. Ilham, kepekaannya berupa ilham gitu. Atau intuisi ya. Kalau ini rasa, rasa kita diolah. Kosmik berarti kepekaan terhadap dimensi di lingkungan kita atau dimensi alam yang lain. Itu kosmik nih. Kosmik. Energi TD ya kepekaan terhadap energi tenaga dalam kita. Kemudian kalau meditasi, tadi meditasi ada berapa? Di rahtologi ada meditasi ada 5 ya. Ada muladra. Kemudian yang kedua ada satya, cakra satya. Ketiga ada padmasana. Ada meditasi ilmu. Meditasi pada napas berarti itu. Itu pernapasan nanti maksudnya. Nah, ini pernapasan. Ada pernapasan segitiga. Ada pernapasan segitiga ada 2 tadi kan ya. Bahkan segitiga itu bukan 2 tapi ada 3 itu segitiga itu. Segitiga itu ada 3 macam. Macam segitiga itu. Ada pernapasan segi 4. Ada
pernapasan cakra satya. Pernapasan cakra satya itu pernapasan bukan meditasinya tapi pernapasannya yang itu, yang tarik, tahan, buang sekaligus. Itu cakra satya namanya, tarik, tahan, buang sekaligus. Itu pernapasan cakra satya namanya, pernapasannya. Kemudian ada pernapasan segi empat, segitiga terbalik. Itu macam-macam segitiga. Ada pernapasan kulit, kemudian ada pernapasan berapa macam pernapasan itu, banyak di psikologi. Pernapasan hewan macam-macamnya banyak. Tapi secara globalnya napas yang langsung pernapasan ritme apa namanya itu, pernapasan ritme lah disebutnya, pernapasan ritmis. Pernapasan ritmis. Pernapasan ritmis itu pernapasan yang narik pelan, keluar pelan, narik lagi pelan, keluar lagi pelan. Itu pernapasan ritmis namanya. Seperti meditasi ya, bukan itu pernapasan yang dipakainya meditasi ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Tadi masuknya kadang ada pertanyaan tentang aplikasi. Kalau tentang aplikasi, ini udah dipoto belum? Enggak? Di video, di Kak. video. Atas kan Langsung nyusunan. 11 menit lebih. Nah, itu sekarang korelasi dan manfaat. Korelasi antara rah meditasi sama fungsi rah meditasi sama fungsi. Latihan prahtologi itu fungsinya yang pertama untuk meningkatkan lapangan rah, untuk mengembangkan lapangan rah yang ada di kulit. Itu prahtologi. Kemudian kedua, memperkuat pernapasan, mengolah nafas. Kemudian yang ketiga, penyaluran energi. Nah, ini kalau di meditasi nanti apa yang tadi akan katakan? Yang 5 tadi, Kak? Bukan. Itu mah jenis-jenisnya. Yang 5? Ya, yang tadi yang ini nih. Yang manajemen energi. Kemudian manajemen pikiran. Kemudian pengendalian, fungsi pengendalian. Pengendalian ini pengendalian rasa, tubuh, pikiran. Kemudian fungsinya ini ada yang untuk pengobatan, ada untuk kekebalan fisik atau imun. Kemudian ada untuk kepekaan, pengembangan
potensi. Ini pengembangan potensi, ada pengembangan potensi indera. Contohnya foya-foyan. Ada pengembangan potensi intuisi. Contohnya ke bukan telepati ya Pak. Apa tuh? Kemudian pengembangan untuk fungsi pikiran seperti meditasi ilmu. Contohnya meditasi ilmu itu pengembangan dari potensi pikiran. Jelasnya pikiran itu terfokus hanya pada apa yang dia dapatkan dari sumber-sumber yang kelihatan, yang kentara. Dengan meditasi ilmu ini kita akan mendapatkan ilmu dari sesuatu yang abstrak, yang tidak konkret. Pengembangan terus banyak pengembangannya. Itu boleh kalian ciptakan sendiri sih kalau untuk pengembangan dari praktologi itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ini masih banyak ini contoh-contohnya termasuk clair audien itu kan dari penglihatan dari clair audien, jadi telepati dan yang lain-lainnya. Lebih seperti itu ya. Ada yang belum jelas kira-kira? Pami pengobatan Kang aya lebih spesifiknya, lebih kayak kan hari di kreatologi kan Visualisasi. visual gitu. Pengobatan khusus, kita masuk ke pengobatan ya. Mohon Kang. Pengobatan, metode praktologi. Pengobatan dalam praktologi itu ada beberapa fase dan beberapa latihan. Fase yang pertama dalam praktologi yaitu diagnosa ini dalam praktologi itu menggunakan yang pertama kepekaan. Jadi orang yang mengobati dia itu dalam praktologi harus seorang yang memang dia punya kepekaan. Kemudian yang kedua dia punya viveka. Kemudian ketiga kepekaan aura. Ini kepekaan energi ya maksudnya ya. Iya Kang. Jadi ketika praktologi otomatis kan energi, jadi kepekaan pun kepekaan energi. Nah, ini kepekaan aura, ini dalam tahap diagnostik. Kemudian yang kedua dalam tahap pengobatan itu jurus praktologi yang digunakan harakatan. Jurus praktologi ada jurus khusus pengobatan, itu harakatan. Yang pertama jurus 1, kemudian jurus 1, kemudian jurus 3. Ini versi yang 10 ya, versi yang 10 bukan versi yang 5, karena akan dulu latihannya versi yang 10. Jurus 1, jurus 1, jurus 4, maaf bukan jurus 3. Jurus 1, jurus 4, kemudian jurus 5, kemudian jurus 7, kemudian terakhir jurus 10.
Fungsi-fungsinya ini jurus 1 berfungsi untuk pembangkitan energi kita, menyiapkan energi. Jurus 1 itu fungsinya menyiapkan energi ya. Kemudian jurus 4 ini fungsinya pemfokusan, kemudian visualisasi, kemudian bentengan untuk tubuh kita. Jadi ketika kita mengobati orang lain, kita harus tatan heula gitu. Tatan heula energi na kurang di visualisasikan, fokuskan, kemudian dibuka. Jadi kita udah siap gitu. Iya. Seandainya penyakitnya itu akibat dari gangguan makhluk astral atau santet dan yang lain-lain, kita udah siap gitu. Sudah membentengi terlebih dahulu. Nah, kemudian jurus 5 ini jurus giles, namanya jurus 5 jurus giles. Ini untuk mengeluarkan penyakit. Jadi seolah penyakit itu diikat gitu, belum dikeluarkan tapi masih diikat. Kita di sini tuh harus ada visualisasi, ngebayangin daerah yang sakit dari pasien kita. Contohnya kalau sakitnya daerah perut, ketika kita melakukan jurus 5, nah ini tuh kita tuh membayangkan perut pasien kita, kemudian diikat. Nah diikat, habis diikat baru pakai jurus 7. Keluarkan, sah, si penyakit itu dikeluarkan. Kalau enggak dihancurin, pak gitu. Jadi visualisasinya boleh mengeluarkan, boleh ngancurin penyakit itu. Kalau kayak tumor kan hancurin aja, sas pakai jurus 7 dihancurin. Kalau penyakit yang berupa energi, rasa sakit, rasa mual, itu ditarik jurus 7. Jurus 10 itu untuk menetralkan, dilindungi, di bentengan untuk pasien. Kalau ini bentengan untuk diri sendiri. Kalau ini bentengan untuk pasien. Nah gitu fungsinya jurus patologi dalam harakatan ini. Ini menghancurkan. Jadi berurutan ya Kang? Ya. Masing-masing sekali. Tergantung pasiennya. Kalau pasiennya masih belum ada perubahannya sedikit, lakukan lagi. Sampai pasien itu betul-betul merasa reda gitu. Ya. Dan ingat, kita harus melatihnya, nggak bisa sekali jadi ini. Jurus-jurus ini itu harus disatukan itu dalam 1 kali napas kalau bisa. Jadi dalam 1 napas, jangan satu-satu. Enggak, jadi dalam 1 napas, kumpulkan, kemudian visualisasikan benteng tubuh kita, kemudian masuk ke jurus 5, jurus 7, jurus 10, baru buang napas. Yang 5 itu semua 1 napas. Iya, kecuali kalau kita memvisualisasikan buang atau menghancurkan, baru di 7 boleh dikeluarin napas. Pakai napas saja. Langsung dikeluarin. Jadi wadah kitanya juga udah cukup, sangat-sangat cukup. Iya. Ini untuk pengobatan frustasi. Jadi lengkap antara menyiapkan energi, memvisualisasikan energi yang kita punya, ya. Kemudian membentengi diri kita juga dengan energi itu. Sebagian untuk kita gunakan untuk pengobatan, sebagian lagi kita siapkan untuk membentengi tubuh kita. Nah, baru setelah itu energi yang kita siapkan untuk pengobatan kita masukkan ke pasien kita, ikat penyakitnya. Setelah diikat penyakitnya oleh jurus 5, maka hancurkan atau keluarkan oleh jurus 7. Setelah dikeluarkan atau dihancurkan, dinetral seluruh jurus 10. Itu diharapkan. Nah, setelah diagnosa ini ada fase pemeliharaan. Jadi jangan kita biarkan pasien itu setelah diobati udah silakan pulang. Nggak seperti itu. Kita kasih dengan VPK kita, kita akan tahu
Bu, sebaiknya ibu nggak boleh mengkonsumsi makanan jenis ini. Iya. Karena kalau ibu mengkonsumsi makanan jenis ini, kemungkinan penyakitnya nanti akan kambuh lagi. Iya. Itu adanya di VPK itu. Hmm. Kemudian Pak, Bapak diusahakan jangan dulu berpikir terlalu dalam gitu. Iya. Ya, overthinking. Atau Bapak jangan terlalu capek, jangan dulu mengerjakan pekerjaan ini gitu. Itu ada di fungsi yang ketiga, Pemeliharaan. termasuk Ya, secara ilmiah. Punya ini juga kita harus ilmu. dipelihara dari sisi energinya sama kita. Contoh bisa dari dipelihara, boleh jadi kita sudah mengobati sakit dia yang di perut, Iya. tapi kita belum mendiagnostik atau belum memberikan pemeliharaan untuk keseluruhan aura dia. Ya. Maka berikan juga fasilitas untuk membersihkan Memelihara. aura atau mendiagnosa penyakit yang lainnya. Kan bisa jadi yang terasanya di perut padahal penyakitnya ada 3 macam Iya. kan gitu. Hmm. Komplikasi. Makanya kita adakan pemeliharaan menyeluruh. Pemeliharaan menyeluruh. Selain dari tadi diagnostik dari penyakit yang dikeluhkan, juga pemeliharaan ini. Ya, kalau seandainya ada ruang penyakit itu sudah ternetralkan dengan pemeliharaan ini tuh, seandainya memang ada penyakit yang lain, kita obati lagi berarti gitu. Iya. Dengan menggunakan jurus yang ini lagi. Ini di pengobatan plastoologi. Hal yang boleh ditambahkan, di merger dalam pengobatan itu yang pertama dengan metafisik, pengobatan metafisik yang boleh ditambahkan ini ya. Metafisik itu jenisnya seperti apa? Yang pertama seperti Reiki. Reiki ini boleh. Reiki boleh diaplikasikan atau di merger sama kraftologi. Kemudian juga prana. Pernah dengar nggak penyembuhan cara prana? Iya. Prana. Ada Reiki. Kalau Reiki berarti ki yang digunakannya. Ada prana. Ada prana. Prana itu penyembuhan aura dengan aura. Kalau Reiki itu sentuhan langsung. Kalau prana itu sentuhan tidak langsung. Karena itu ke auranya. Ada lagi penyembuhan dengan metode Islami seperti sentuhan dan jampi itu jampi yang disunahkan ya, karena Iya. ada jampi doa gitu, Iya, doa Kang. lah, bukan jampi itu doa. Sama jenis-jenis tanaman tertentu seperti habatus sauda. Oh ya, yang obat-obatan lain-lainnya. kayak gitu. Itu Herbal. boleh itu. Jadi Herbal, kita herbal. jangan hanya tergantung dengan jurus plastoologi aja gitu, anjurkan juga. Contohnya gini, Bu, ibu kan gejalanya kanker, mohon jangan makan terlalu banyak, makan yang karakternya panas gitu. Oh iya. Karakternya panas, jangan terlalu kurangi makan nasi, daging yang berwarna merah tolong dikurangi. Kan itu kita artinya menyatukan antara pengobatan plastoologi dengan sistem pengobatan yang lain kan gitu. Iya. Yang tidak dianjurkan atau cenderung harus dihindari ada nih. Yang 5 yang tidak dianjurkan cenderung harus dihindari. Yang pertama menggunakan kemoterapi, obat-obat pabrik, kimia. Sama radiasi. Kita usahakan hindari itu. Jadi jangan menganjurkan pasien kita berobat dengan obat-obat kimia. Kemudian yang kedua yang harus dihindari itu, boleh dipraktekkan tapi jangan terlalu sering. Catatan ya. Iya. Boleh sekali-sekali mengobati dengan metode itu, tapi jangan sering-sering sebab efek ke pasiennya akan jelek. Hipnotis. Oh gitu. Hipnotis boleh, cuman jangan sering-sering. Sebab kalau sering-sering itu akan menjadi
sugestible. Festival. Sugestible itu Gampang. mudah terpengaruh. Psikologis dia itu nanti akan menjadi lemah. Sedangkan fungsi dari kraftologi itu bukan memperlemah psikis dia, tapi memperkuat psikis. Memperkuat psikis. Harusnya itu orang itu setelah disembuhkan itu, setelah diobati itu dia psikisnya menjadi lebih kuat, Ya. bukan menjadi lebih lemah. Dan kelemahan dari hipnoterapi adalah psikisnya itu menjadi ketergantungan terhadap orang. Begitupun ini juga ketergantungan terhadap obat Obat penenang. pabrik. Itu maksudnya. Makanya harus lebih dihindari hipnotis. Kemudian hipnotis. Kemudian yang ketiga, boleh tapi jangan ini ya, jangan terlalu sering. Itu radiasi. Seperti Yang menggunakan kayak laser. laser Listrik. Apa namanya? Sinar X. sinar X. Itu kita anjurkan untuk tidak terlalu, sebab itu merusak energi yang sudah ada di dalam tubuh susunan. Iya.